Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope all of you are always fine ya. Alhamdulillah, today we continue our subjects. Hari ini kita melanjutkan mata pelajaran tematik science ya. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Sebelum kita mulai bersama, mari kita membaca bismillah dulu ya. I hope we can be easy to study and we will get a useful knowledge ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, today we are going to discuss about changing states of matters ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. For last meeting, last week, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang states of matters ya, macam-macam wujud benda. There are solid, ada benda padat, liquid, cair, and gas, dan gas. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana wujud-wujud benda tersebut bisa berubah ke wujud benda yang lain ya. Changing states of matters. And today we are going to discuss 5 kinds changing states of matters. Hari ini kita akan mempelajari 5 perubahan wujud benda ya, yang sangat biasa kita temukan. Yang pertama, melting, mencair. Freezing, membeku. Evaporating, menguap. Condensing, mengembun. Sublimating, menyublim ya. It is happen for every days ya. Perubahan wujud ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. And today we are going to discuss one by one. Kita akan pelajarinya satu per satu. Changing states of matters ya. Yang pertama, melting, mencair. Melting is changing states of things from solid to liquid ya. Jadi melting itu adalah mencair, itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. The examples are, contohnya, melted ice cube ya, mencairnya es batu. Melted butter ya, mencairnya butter. Apa butter itu? Iya, mentega. Jadi mentega itu kalau dipanaskan itu akan melted, mencair. Melted chocolates, coklat yang mencair. Itu juga berubah, awalnya padat and then change become liquid. Awalnya padat kemudian berubah menjadi cair. Next, freezing. Freezing, membeku. Freezing is changing states of things from liquid to solid. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Jadi awalnya itu liquid, cair, and then change become solid, berubah menjadi padat. The examples are ice cube, es batu. Es batu itu awalnya cair, ketika didinginkan, ketika dimasukkan ke dalam freezer, it's freezing ya, membeku. Jelly, do you know jelly ya? Tahu jelly ya? First, the state of jelly are liquid ya. Pertama, awal-awalnya itu bentuknya jelly itu adalah mencair, kemudian dibiarkan atau didinginkan become solid, menjadi keras ya, menjadi benda padat. Ice cream ya. Es krim juga begitu, awalnya cair and then become solid, menjadi padat. Evaporating, menguap.
What is evaporating? Apa sih evaporating itu? Evaporating is changing states of things from liquid to gas. Jadi, menguap itu adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. The examples are boiling water. Jadi, mendidihkan air. Air, ketika memasak air, kita mendidihkan air, kemudian air tersebut akan menguap menjadi gas. Kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi habis airnya. Itu membuktikan bahwasannya benda cair itu bisa berubah menjadi gas. Drying clothes, mengeringkan baju. Mengeringkan baju juga begitu, awalnya cair kan, pada basah, cair, kemudian ketika dikeringkan, airnya tersebut sudah tidak ada lagi, menguap. Water cycle. Berikutnya, contoh berikutnya yaitu siklus air ya. Siklus air nanti akan kita pelajari lebih lanjut di subtema 4 ya. Proses pembuatan hujan itu ada air yang menguap, air laut yang menguap ya. Jadi itu salah satu contoh evaporating. Next, condensing, mengembun. Condensing is changing states of things from gas to liquid. Jadi, mengembun adalah perubahan wujud benda dari benda gas ke cair. The examples are, contohnya, dew in the morning ya, embun yang terjadi di pagi hari. Ketika pagi hari kita misalkan keluar rumah, itu kita bisa melihat ada air yang berada di daun-daun ya. Kok tiba-tiba ada air, tidak ada hujan, misalkan begitu ya. Itu terjadi karena gas yang menguap dan berubah menjadi cair. Udara atau gas kemudian berubah menjadi cair. Kemudian terjadilah embun. Another examples, contoh yang lain. Condensed glass ya. Kalau kita melihat mobil ya, kaca mobil, itu jika udara di luar itu dingin, itu maka akan terjadi embun ya, mengembun, kacanya pasti akan terlihat buram, ada bintik-bintik air. Itu berarti kacanya mengembun. Kenapa? Karena udara dingin kemudian berubah menjadi cair. The last is sublimating, menyublim. Sublimating is changing states of things from solid to gas. Jadi menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke gas. The examples are, contohnya adalah, ya, what is it? Is campur ya. Campur itu apa? Kapur barus. Kalau kalian punya kapur barus di rumah, itu kalian biarkan saja di udara terbuka. Nanti lama-lama akan habis. Kenapa? Karena ada peristiwa menyublim, yaitu kapur barus yang bentuknya padat kemudian akan berubah menjadi gas. Ya, lama-lama habis. Yang ada cuma tercium aroma wanginya, bau wanginya. Benda padatnya berubah menjadi gas yang berupa wewangian. Okay students, I think that's all my explanation today. Demikian penjelasan dari Ustazah ya. If you have any difficulties, you can ask me. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya. And for your task today, untuk tugas kalian hari ini yaitu to write the note ya, mencatat catatan about changing states of things that I will give it to you, yang akan diberikan Ustazah. Okay, thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.